Kondisi kepemimpinan gereja Indonesia saat ini. Gereja hadir di tengah dunia untuk menata dirinya, untuk melakukan kesaksian dan pelayanan kepada dunia. Tugas utama dalam gereja adalah bersekutu, bersaksi, dan melayani. Ketiga tugas panggilan ini dilakukan agar gereja dapat bertumbuh, baik secara kualitas, melihat pertumbuhan iman setiap anggota jemaat, dan kemudian secara kuantitas melihat pertumbuhan atau pertambahan anggota jemaat, dan baik secara sarana prasarana. Hal ini dibutuhkan agar gereja dapat terus bersaksi untuk melayani dunia. Tentu dalam sebuah gereja, dalam sebuah organisasi Kristen, terdapat seorang pemimpin. Seorang pemimpin memiliki kepemimpinannya. Kepemimpinan dalam organisasi Kristen sangat dibutuhkan karena kebutuhan pertumbuhan gereja dalam melaksanakan tugas dan panggilannya. Karena para pemimpin adalah orang-orang terpanggil, maka dalam gereja sebenarnya mereka sebagai pelayan yang menjalankan amanat yang telah dipilih oleh Kristus sebagai teladannya, sebagai kepala gereja untuk melakukan pelayanan. Nah, di sini dalam kepemimpinan gereja Indonesia pada saat ini diperhadapkan dengan berbagai hal, diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Seperti kekerasan seksual, korupsi, politik, dan yang sekarang digumuli bersama, dihadapi bersama sudah berapa tahun terakhir ini, yaitu permasalahan COVID-19. Itu menjadi pergumulan dalam gereja pada saat ini. Kembali bahwa gereja dengan pemimpin dalam gereja adalah pelayan-pelayan yang berperan sebagai motivator, fasilitator, moderator, dan koordinator. Dalam kepemimpinan gereja Indonesia pada saat ini juga membutuhkan dasar-dasar atau prinsip-prinsip manajemen seperti perencanaan, planning, dan sebagainya untuk membantu membentuk struktur kepemimpinan yang berbentuk responsitatif. Dalam hal ini, pemimpin dipandang sebagai seorang yang dipanggil oleh Yesus Kristus. Kemudian bagaimana untuk menyikapi hal-hal tersebut? Pada dahulu kala, para pemimpin itu tidak bersifat sebagai fasilitator, sebagai koordinator. Namun sekarang, tugas dan panggilan para pemimpin untuk memadai warga gereja selalu aktif dan memberikan peran. Itulah tugas-tugas pokok para pemimpin di masa sekarang. Untuk menghadapi persoalan-persoalan seperti kekerasan seksual yang terjadi sudah banyak dalam gereja-gereja, dan kemudian korupsi yang terjadi oleh pendeta, oleh syamas, oleh penatua, dan kemudian politik yang terjadi dalam gereja itu sudah banyak terjadi, sudah marak terjadi di Indonesia. Mereka mempergunakan gereja hanya untuk menyebarkan luaskan politik. Dan kemudian yaitu COVID-19, gereja juga turut berperan serta aktif bekerja sama dengan pemerintah bersama-sama untuk mengatasi persoalan COVID-19 ini. Pemimpin berfungsi sebagai koordinator dan fasilitator. Di dalam gereja juga membutuhkan pemimpin yang kreatif. Karena dalam menghadapi zaman teknologi pada saat ini, para pemimpin kepemimpinan dalam gereja di Indonesia juga harus menjadi pemimpin yang kreatif dan proaktif, karena warga gereja membutuhkan pemimpin-pemimpin yang dapat mengarahkan, menyalurkan bakat-bakat dan potensi warga gereja untuk pembangunan kehidupan iman, baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga gereja semakin maju dan memerankan tugas panggilannya sebagai organisasi yang bersekutu, bersaksi, melayani secara maksimal dan optimal.